Bulan Agustus. Setiap tahun datangnya bulan ini membawa kesan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena di bulan inilah Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di bulan Agustus tahun 2023 ini sejumlah berita menggembirakan seputar dunia alutsista nasional turut mewarnai kegembiraan Agustusan. Seakan menjadi hadiah ulang tahun bagi bangsa Indonesia, sejumlah alutsista yang dipesan Kementerian Pertahanan pun satu persatu mulai berdatangan. Dimulai dari hadirnya unit ketiga pesawat angkut berat strategis C-130J-30 besutan Lockheed Martin Amerika Serikat. Pesawat dengan tail number A1343 itu telah mendarat di runway Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Rabu 9 Agustus 2023 kemarin, tepatnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pesawat diiringi dengan tradisi water salut kepada pesawat dan pengalungan kain batik kepada para kru A1343. Dan akhirnya pada hari Selasa 15 Agustus 2023, unit ketiga C-130J-30 ini secara resmi diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat Super Hercules ini dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan angkutan udara TNI. Lantaran Super Hercules memiliki kapasitas angkut hingga seberat 19.958 kg dengan kompartemen kargo yang dapat dimuati 8 palet atau 97 tandu atau 24 kontainer delivery system atau 128 pasukan tempur atau 92 pasukan terjun payung, atau bahkan dikombinasi dari semuanya hingga kapasitas maksimum yang diperbolehkan. Selain TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat pada Agustus ini juga kedatangan alutsista baru. Melansir dari akun Instagram cerindo.co.id mewartakan bahwa batch pertama kendaraan tempur Pandur 28x8 yang dipesan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk Batalion Infanteri Mekanis TNI Angkatan Darat telah mulai berdatangan di Indonesia. Sebanyak 11 unit kendaraan tempur Pandur 28x8 telah tiba di Indonesia. Sebanyak 22 unit kendaraan tempur Pandur 28x8 buatan Excalibur Army telah dipesan Kementerian Pertahanan sejak bulan April 2019 lalu dengan kontrak senilai 82 juta US dollar. Kendaraan tempur ini memiliki panjang 7,5 meter, lebar 2,67 meter, dan tinggi 2,1 meter. Dengan berat tempur 17,6 ton dan dengan ditambah add-on armor, bobotnya dapat menjadi 22 ton dengan kemampuan membawa muatan seberat 8,5 ton. Pandur 2 pesanan Indonesia ini dipasangi dengan meriam UT-30 Mk2 produksi Ares Aerospatial and Defense, manufaktur persenjataan asal Brazil. Cannon ini mengusung basis orbital ATK Mk44 Bushmaster Airburst Munition kaliber 30 mm sebagai senjata utama dan senapan mesin koaksial 7,62 mm. Dalam hal alutsista, TNI Angkatan Laut tentunya tidak boleh ketinggalan. Pada hari Senin 14 Agustus 2023, 2 kapal penyapu ranjau Frankenthal kelas KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 diresmikan serta dikukuhkan statusnya sebagai kekuatan satuan kapal ranjau Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut. Setelah selesai dibangun oleh galangan kapal Abeking N. Rasmussen di Jerman dan menuntaskan berbagai tahapan pengujian, 2 kapal penyapu ranjau ini dikirim ke Indonesia dengan cara diangkut menggunakan semi-submersible heavy lift vessel dan sampai pada akhir Juli lalu di dermaga Ujung, Surabaya. KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 memiliki panjang lambung 61,4 meter dan lebar 11,1 meter. Kedua kapal tersebut didukung dengan peralatan sonar terbaru yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air serta memiliki remotely operated vehicle untuk mengidentifikasi dan menetralisir ranjau. Kedua kapal penyapu ranjau ini juga dilengkapi dengan autonomous underwater vehicle untuk membantu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air, serta akan dilengkapi dengan unmanned surface vessel untuk berburu dan penyapuan ranjau.
Tak hanya kabar kedatangan beberapa jenis alutsista yang ikut memeriahkan Agustusan, kabar baik juga datang dari industri alutsista nasional dan rencana pengadaan alutsista yang sepertinya akan berjalan lancar. Seperti pesanan tahap kedua jet tempur Rafale untuk Indonesia yang telah berstatus aktif. Artinya pesanan kedua terdiri dari 18 unit Rafale telah masuk ke dalam order backlog Dassault Aviation. Berita ini diperoleh dari pengumuman resmi kantor pusat Dassault Aviation di Saint Cloud pada hari Kamis 10 Agustus 2023. Pesanan tahap kedua ini menyusul pesanan tahap pertama atas 6 unit Rafale yang dinyatakan telah berlaku pada September 2022 yang lalu. Sehingga jumlah total pesawat yang telah resmi dipesan dan masuk dalam backlog Dassault menjadi 24 unit untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis pada Februari tahun 2022 lalu telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi sebanyak 42 unit jet tempur Rafale untuk kebutuhan Angkatan Udara Indonesia. Dari bidang industri pertahanan, Indonesia juga turut menyumbangkan prestasi di bulan Agustus ini. PT PAL Indonesia pada hari Kamis 10 Agustus 2023 telah memulai tahapan pemotongan plat baja pertama atau first steel cutting atas 2 kapal LPD pesanan Filipina. Kegiatan ini sekaligus menandai telah dimulainya proses fabrikasi pada pembangunan LPD pesanan Filipina. Sebelumnya PT PAL telah sukses membangun 2 unit kapal strategik Sea Vessel untuk kebutuhan Angkatan Laut Filipina yang dikenal sebagai BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur. Merasa puas dengan hasil karya PT PAL Indonesia, Angkatan Laut Filipina kemudian kembali memesan 2 kapal sejenis. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak jual beli kapal LPD antara PT PAL Indonesia dengan Departemen Pertahanan Filipina pada Juni 2022 kemarin. Dan akhirnya pada puncak 17 Agustus 2023, para penerbang dari 3 matra TNI mempersembahkan penampilan yang sangat memukau. TNI Angkatan Udara mengerahkan 10 pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 14 yang bersatu dalam Garuda Flight untuk melaksanakan flypast dengan membentuk formasi diamond. Selain itu, flypast dari Nusantara Flight juga tak kalah memukau seluruh masyarakat dengan membawa 2 buah bendera merah putih raksasa berukuran 20 x 30 meter di atas Istana Negara. Sebanyak 10 helikopter yang terbang terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen Nusa dan Bangsa. Elemen Nusa terdiri dari 4 helikopter yang dipimpin 1 helikopter NAS 332 Super Puma Skadron Udara 6, diikuti 1 AH-64 Apache TNI Angkatan Darat, 1 AS-565 MBE Panther dari TNI Angkatan Laut, dan 1 helikopter AW-169 dari Polri. Sedangkan elemen Bangsa dipimpin oleh 1 helikopter EC-725 Karakal Skadron Udara 8 dan diikuti 1 AH-64 Apache dari TNI Angkatan Darat, 2 AS-565 MBE Panther dari TNI Angkatan Laut, dan 2 AW-169 dari Polri. Selain pesawat tempur dan helikopter, 2 tim aerobatik nasional yaitu Jupiter Aerobatic Team dan Dynamic Pegasus berkolaborasi untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan pertunjukan manuver udara yang memukau. Jupiter Aerobatic Team berasal dari Skadron Pendidikan 102 Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, mengerahkan pesawat KT-1B Wong B dan Dynamic Pegasus dari Skadron Udara 7 Lanut Surya Dharma, memukau penonton dengan helikopter EC-120B Kolibri yang menghadirkan manuver udara berkesan.